Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video infografis tentang perjalanan dinas PNS Pemda memasuki era endemi COVID-19. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, model perjalanan dinas, yang kedua mekanisme perjalanan dinas, yang ketiga biaya perjalanan dinas, yang keempat perbedaan perjalanan dinas di masa endemi dan pandemi, yang terakhir adalah studi kasus. Nah, dalam hal ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perjalanan dinas ini. Bimbingan teknis perjalanan dinas PNS pemerintah daerah berdasarkan Dimtek Perjalanan Dinas PNS Pemerintah Daerah Permendagri nomor 16 tahun 2013 tentang perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Di tengah situasi kasus virus corona di Indonesia yang masih menunjukkan peningkatan, aparatur sipil negara atau ASN sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Nah, dengan catatan tetap diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Selain itu, ASN yang melakukan perjalanan dinas juga diharuskan memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Tentunya, jika ingin melakukan perjalanan dinas bagi ASN, harus melakukan atau memperhatikan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan. Perjalanan dinas ini juga berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum teratasi sepenuhnya. Awal Juni 2020 lalu, pemerintah pun menerapkan tatanan normal baru atau yang dikenal dengan new normal. Pada dasarnya, new normal ini merupakan masa transisi di mana pemerintah mulai membuka kembali fungsi kehidupan sosial dan ekonomi dengan kebiasaan baru yang berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Bukan tanpa sebab, salah satu alasan pemerintah menerapkan new normal ialah untuk memperbaiki kembali dampak dari ekonomi selama masa pandemi. Banyak kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 yang berubah demi menyesuaikan masa new normal. Salah satunya adalah di masa pandemi ini akhirnya aparatur sipil negara atau ASN diperbolehkan kembali untuk melakukan perjalanan dinas keluar sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 64 tahun 2020 tentang kebijakan kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan new normal, di mana setiap PNS yang akan melakukan perjalanan dinas keluar kota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi tujuan. Perhatikan daerah lokasi tujuan berdasarkan penyebaran zonasi COVID-19. Apakah lokasi tujuan tersebut masuk ke dalam zona hijau, kuning, merah, ataupun bahkan hitam. Kedua, surat tugas. ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Yang ketiga, perhatikan kebijakan Pemda atau pemerintah daerah. Maksudnya perhatikan dan patuhi kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait dengan pembatasan keluar atau masuk. Dan yang terakhir adalah tingkat kepentingan. Pastikan penugasan dan penerbitan surat tugas dilakukan dengan memperhatikan tingkat urgensi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang biaya perjalanan dinas
PNS Pemda di era endemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa di era sekarang, di era new normal ini, kita harus beradaptasi terhadap COVID-19, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan dinas merupakan biaya yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun di luar daerah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa hal biaya-biaya yang terdiri dari perjalanan dinas. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 2305, di mana penetapan standar biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam negeri tahun 2022. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa hal biaya-biaya yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas, seperti ada biaya hotel, ada biaya pesawat, ada uang saku atau biasa disebut dengan uang harian. Uang harian ini masing-masing memiliki standarnya. Terus ada juga namanya uang transportasi dari bandara ke hotel. Begitupun sebaliknya dari hotel ke bandara. Nah, biasanya untuk biaya hotel ini kita harus memiliki invoice dari hotel, sama juga dengan biaya pesawat. Biaya pesawat harus ada bukti booking seatnya yang harus disimpan dengan baik-baik. Nah, seperti ini contoh standar biaya untuk biaya hotel seperti di Aceh. Untuk biaya hotelnya wali kota 4.420.000. Beda lagi kalau pejabat eselon 4 atau golongan 3 maupun golongan 1 dan golongan 2. Nah, yang paling terendah itu adalah golongan 1 dan 2, yaitu 556. Adapun juga biaya taksi perjalanan atau yang tadi saya sebut dengan biaya transportasi. Nah, ini biasa kita jadikan acuan untuk melakukan perjalanan dinas di era endemi ini. Nah, ini sesuai dengan aturan dari turunan dari peraturan sebelumnya yang diwujudkan dalam bentuk peraturan wali kota, karena ini yang memperkuat untuk bisa melakukan perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini seperti halnya kalau kita mulai ke Jakarta, begitupun melakukan BIMTEK atau perjalanan biasa dalam hal melakukan kunjungan atau benchmarking. Nah, bedanya pada saat kita melakukan benchmarking tidak ada namanya uang kontribusi, tapi kalau kita melakukan BIMTEK ada namanya biaya kontribusi sebesar 4.500.000 yang harus diberikan kepada penyelenggara, baik itu dari penyelenggara di lembaga pelatihan. Nah, ini adalah bentuk yang harus diberikan dalam melakukan biaya perjalanan dinas di era endemi sekarang, karena kita harus mengikuti segala aturan yang telah diberikan. Nah, seperti halnya dalam hal ini kita harus melakukan perjalanan dinas khususnya di Pemda, karena dalam hal ini untuk mengembangkan sumber daya ASN-nya masing-masing agar bisa memaksimalkan dalam melakukan pekerjaan. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan pengembangan kompetensi bisa memberikan dampak yang lebih baik dalam suatu organisasi dan bisa melakukan percepatan dalam melakukan pekerjaan.
setelah melakukan perjalanan dinas, wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen dan bukti transaksi. Seperti halnya di era sebelumnya, di era endemi ini kita juga diwajibkan untuk mendokumentasikan dan melampirkan bukti transaksi. Seperti tadi yang saya sebutkan, harus dilampirkan bukti pada saat pembelian tiket maupun bukti tagihan hotel. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang biaya perjalanan dinas di era endemi ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan di kelompok saya, yaitu bagaimana perjalanan dinas pada masa pandemi versus endemi atau new normal. Pada masa pandemi kita tidak bisa banyak bercerita karena pada dasarnya anggaran perjalanan dinas atau belanja negara itu dimaksimalkan, dialokasikan pada penanganan COVID-19. Demikian juga pada masa pandemi, pegawai banyak melaksanakan pekerjaan melalui WFH dan juga penerapan PSBB di beberapa daerah, khususnya daerah dengan tingkat COVID yang tinggi. Nah, oleh karenanya pada masa pandemi kita tidak bisa banyak bercerita, tapi yang bisa kita bahas adalah bagaimana kemudian perjalanan dinas pada masa era new normal atau di endemi. Nah, perjalanan dinas pada masa era endemi itu tidak hanya cukup terlihat pada gambar ini, yaitu misalnya menggunakan masker, hand sanitizer, ataupun senantiasa menggunakan disinfektan wipes. Karena apa? Banyak juga aturan yang telah ditetapkan pemerintah ketika para ASN melakukan perjalanan dinas. Aturan-aturan apa saja yang ditetapkan, yaitu tetap melihat pada bagaimana surat edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 464 tahun 2020 tentang perjalanan dinas. Jadi sebenarnya perjalanan dinas itu tidak dilarang, namun tetap memperhatikan syarat-syarat yang berlaku di daerah yang akan kita kunjungi. Nah, ada 5 syarat bagaimana PNS boleh dinas keluar kota, yaitu senantiasa memperhatikan status daerah tujuan. Apakah misalnya daerah tersebut merupakan daerah dengan risiko penularan yang tinggi, sedang atau rendah. Nah, kalau seingat saya ketika dia berisiko tinggi itu kita dilarang melakukan perjalanan dinas. Kemudian harus ada surat tugas. Surat tugas ini wajib ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 ataupun kepala kantor sebagai legitimasi bahwa perjalanan dinas ini boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah patuhi kebijakan Pemda terkait dengan pembatasan keluar masuk orang. Misalnya harus menggunakan surat bebas COVID ataupun kalau sekarang ini berdasarkan aturan dari Kementerian Perhubungan kita harus melampirkan surat booster 3. Kalau cukup hanya vaksin 2 itu harus lagi melampirkan rapid test, antigen dan lain-lain sebagainya. Karena ini juga berlaku pada kebijakan-kebijakan Pemda di Indonesia. Selanjutnya lagi adalah harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dalam ruangan dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting sebenarnya yang dilihat adalah tingkat kepentingan dinasnya. Apakah kepentingan yang kita lakukan itu sesuai dengan misalnya tujuan organisasi, atau kita harus selektif juga melihat jenis perjalanan dinas itu dan akuntabel di dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama perjalanan dinas. Oleh karenanya perjalanan dinas di masa endemi itu harus memperhatikan banyak persyaratan. Yang paling penting adalah 5 syarat PNS boleh dinas keluar kota.
Selanjutnya, saya akan membahas perjalanan dinas ASN pada era pandemi versus era endemik. Pada tahun 2020, meski tengah berada di dalam situasi pandemi, ASN sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64 Tahun 2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Adapun beberapa persyaratan bagi ASN yang akan melakukan tugas perjalanan dinas, antara lain memperlihatkan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta sonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, ASN yang melakukan perjalanan dinas juga diharuskan memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Terkait pelaksanaan perjalanan dinas ASN, pejabat pembina kepegawaian akan diminta memastikan penugasan serta penertiban tugas perjalanan dinas secara selektif dan juga sesuai dengan tingkat urgensinya. Pejabat pembina kepegawaian juga diminta untuk memastikan agar penugasan dan penertiban surat tugas perjalanan dinas kepada PNS dilakukan dengan memerhatikan tingkat urgensi, selektif, serta akuntabel. Kemudian pada tahun 2020, kasus yang terjadi di Bengkulu, hasil audit BPK atas penggunaan anggaran dalam laporan keuangan pemerintahan daerah ditemukan bahwa ada anggaran sebesar 1.241 perjalanan dinas luar daerah yang membebani anggaran sebesar 28,9 miliar dari alokasi anggaran, yaitu 31,38 miliar. Meskipun tak menyebutkan adanya potensi kerugian negara, namun BPK menyayangkan adanya penggunaan anggaran perjalanan dinas di tengah pada masa pandemi COVID-19. Saat itu pula diketahui kegiatan tidak menggunakan fasilitas penginapan atau hotel dalam perjalanan dinas, namun lebih kepada dengan skema mengambil uang pengganti penginapan atau hotel sebesar 30%. Namun untuk saat ini sudah ada rambu-rambu terkait pembatasan penentuan standar tarif hotel atau penginapan oleh seluruh Pemda di Indonesia melalui Perpres nomor 33 tahun 2020. Saat ini di era endemik, ASN mulai diizinkan melakukan perjalanan dinas luar negeri, namun ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB menerbitkan surat edaran yang memperbolehkan aparatur sipil negara melakukan perjalanan dinas luar negeri. Surat edaran bernomor 10 tahun 2002 itu ditandatangani sendiri oleh beliau pada Senin 21 Maret 2022. Adapun aturan tersebut memperbolehkan ASN berdinas ke luar negeri dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut sekaligus menganulir surat edaran sebelumnya bernomor 3 tahun 2022 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi pegawai aparatur sipil negara pada masa pandemi COVID-19. Adapun syarat ASN boleh berdinas ke luar negeri diantaranya adalah perjalanan dinas ASN wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing. ASN juga perlu wajib selalu mematuhi protokol perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. ASN perlu mengikuti petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, memperhatikan kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi, kemudian memperhatikan kebijakan mengenai pintu masuk tempat karantina, dan juga kewajiban pemeriksaan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Itulah video pembahasan kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.